Halo Sobat Saham semua, jumpa lagi dengan saya Papa Fitu. Ya, di video-video kita sebelumnya ada beberapa analisa laporan keuangan full year ya 2021 yang sudah kami upload. Dan mungkin bagi Sobat Saham semua ada yang mengerti atau yang setengah mengerti atau mungkin ada yang tidak mengerti sama sekali gitu ya. Jadi kali ini kami berpikir sepertinya perlu untuk membuat video tentang analisa fundamental ini supaya Sobat Saham semua mungkin punya gambaran analisa keuangan itu, analisa laporan keuangan itu apa-apa saja yang harus dilihat gitu. Lalu bagaimana bagian-bagian yang penting yang harus kita perhatikan gitu. Jadi video seri belajar saham ini nanti ada beberapa bagian ya, karena kalau kita analisa semua itu banyak sekali rasio-rasio keuangan dan juga istilah-istilah yang mungkin asing atau belum familiar ya buat sobat semua. Baik, jadi di bagian pertama kita akan membahas tentang aset, liabilitas, ekuitas, dan DER ya. Nanti kita akan lihat apakah arti dari masing-masing kata ini gitu. Kita langsung saja ke bagian pertama yaitu aset. Apa itu aset? Nah, ini kalau kita Google, aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Simpelnya gini, kalau kita punya usaha bakso ya, itu gerobaknya itu adalah asetnya, pancinya itu adalah asetnya, kompor itu adalah asetnya. Lalu mungkin abang baksonya punya uang tunai, itu juga merupakan asetnya. Lalu juga mungkin ada persediaan bakso, mie, bihun, itu semua adalah aset dari suatu perusahaan untuk usaha bakso. Ya, simpelnya seperti itu ya. Lalu aset itu ada dua di dalam laporan keuangan itu, ada aset lancar, yaitu suatu aset yang mudah diuangkan, bisa digunakan untuk operasional usahanya gitu. Dan yang kedua ada aset tidak lancar. Nah, aset tidak lancar ini yaitu aset yang sudah diuangkan, tapi aset ini berguna untuk proses produksi gitu ya, untuk proses produksinya gitu. Seperti bakso tadi ya, misalnya dia punya mesin pembuat bakso, nah itu termasuk aset tidak lancar. Oke, selain itu aset bisa dideskripsikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk kegiatan perusahaan dalam mencari profit atau laba. Nah, ini kita lihat aset itu sebenarnya terbagi menjadi dua ya. Ada yang namanya ekuitas dan liabilitas. Nah, pertama kita lihat ekuitas dulu. Apa sih ekuitas itu? Ekuitas itu merupakan kekayaan bersih suatu perusahaan. Biasa disebut juga modal atau ya hak pemilik perusahaan itu setelah dikurangi kewajibannya atau yang disebut liabilitas. Jadi istilahnya ya hartanya dia gitu loh, harta yang dia miliki untuk membuka usaha itu. Nah, selain itu ekuitas semakin tinggi itu semakin bagus. Artinya ketika membuka suatu usaha, orang itu memiliki modal yang sudah cukup banyak, dia tidak perlu meminjam dari mana-mana gitu. Nah, kebalikannya apa? Liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan. Biasanya orang taunya ya utang ya. Utang perusahaan itu adalah liabilitas. Dan liabilitas juga ada yang jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini artinya apa? Kalau liabilitas itu semakin rendah semakin bagus. Jadi ketika kita membuat suatu usaha, kita membutuhkan aset. Ya tadi ya. Nah, aset ini bisa jadi kita pakai duit kita sendiri nih, tabungan kita sendiri untuk membeli aset-aset itu. Tapi terkadang uang kita nggak cukup, jadi kita harus minjem ke bank misalnya. Nah, itu yang disebut liabilitas. Ya, simpelnya seperti itu. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa aset itu terdiri dari dua, ekuitas dan liabilitas. Artinya aset merupakan penjumlahan ekuitas dan liabilitas. Dengan metode matematika sederhana kita pindahkan ke ruas sebelahnya gitu ya. Kita bisa mencari ekuitas. Ekuitas ya aset dikurangi kewajibannya atau liabilitasnya. Begitu juga dengan liabilitas, merupakan aset dikurang ekuitasnya. Oke, berikutnya kita lihat DER. DER itu singkatan dari Debt Equity Ratio. Ini adalah perbandingan antara liabilitas perusahaan ya dengan ekuitasnya. Nah, ini kenapa kita perlu membandingkan DER ini gitu. Kita akan bisa tahu ini perusahaan buka usahanya itu, dia bukanya itu modalnya lebih banyak atau dia banyakkan minjem gitu. Nah, kalau kita secara ya logika simpelnya gini deh. Kalau dia minjem duit di bank banyak, artinya kan dia harus bayar bunga tuh.
bener gak? Tapi kalau duit dia cash sendiri nih, misalnya dia 80% duit sendiri, ya 20%-nya minjem ke bank, mungkin masih nggak terlalu berat gitu ya. Oke, jadi dengan melihat istilah tadi DER, ya merupakan perbandingan antara debt dan equity-nya atau liabilitas dengan ekuitasnya, maka kita bisa menghitung DER sama dengan liabilitas dibagi ekuitas. Nah, ini biasanya kalau dalam satuannya gitu ya, kalau kita lihat itu biasanya dalam persen atau berapa kali. Misalnya DER-nya 50% atau 100% atau 200% gitu. Atau DER-nya setengah kali, 5 kali, 3 kali dan seterusnya seperti itu. Jadi satuannya itu dalam kali atau persen. Nah, dari ini tadi sudah kita sampaikan bahwa semakin tinggi semakin jelek ya, karena dia ada kewajiban yang harus dia penuhi. Ya, misalnya membayar bunga, lalu dia juga harus melunasi pokoknya. Intinya ya ini kewajiban dia lebih besar daripada harta atau istilahnya modal yang dia miliki sendiri gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan ya, kalau dilihat dari rumusnya, DER sama dengan liabilitas bagi ekuitas. Artinya apa? Liabilitas di posisi pembilang ya, ekuitasnya di posisi penyebut. Artinya ketika liabilitas lebih besar dari ekuitas, ya DER-nya lebih besar dari 100%. Misalnya liabilitasnya 200, ekuitasnya cuma 100, ya berarti 2 kali atau 200%, seperti itu. Lalu, nah dengan misalnya liabilitasnya lebih besar dari ekuitas, artinya ya utangnya semakin besar gitu, kewajibannya juga semakin besar, utang besar, bayar bunga juga besar ya. Jadi DER semakin besar itu tidak bagus. Namun ada beberapa perusahaan yang DER-nya besar, seperti bank, perkapalan, kayak Garuda, itu dia DER-nya besar. Kenapa? Dalam menjalankan usahanya, dia nggak mungkin ngandelin modal dia sendiri. Misalnya bank ngasih pinjaman ke orang, dia pasti akan terima dulu uang tabungan dari masyarakat, kemudian dia himpun, dia kelola, dia pinjemin ke orang. Atau misalnya perkapalan nih, misalnya dia mau beli kapal atau dia mau nyewa kapal gitu, dia nggak mungkin pakai duit dia sendiri. Nah biasanya dia pinjam nih, entah menerbitkan obligasi atau dia pinjam ke bank, pokoknya dia pinjam duit lalu dia pakai buat ya membeli kapal atau dia menyewa kapal seperti itu. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang ketika DER lebih besar, ya nggak apa-apa selama dia bisa menutupi kewajibannya dengan DER-nya yang besar itu. Oke, sekarang kita coba belajar pakai analogi ya. Jadi di sini kita ada toko material ya. Ini kita review lagi ya. Kita ada toko material. Nah, asetnya apa? Asetnya ya uang kasnya dia, ada tagihan juga. Lalu ada stok barang ya di tokonya, ada deposito gitu ya. Lalu dia juga punya aset lancar, misalnya tanahnya, lalu dia punya bangunan, dia punya mobil pick up atau dia punya gudang untuk menyimpan barang. Nah, ini disebut aset tidak lancar. Nah, asetnya ini terbagi dua, pakai uang sendiri ya, modal uang sendiri yang disebut tadi ekuitas, dan juga mungkin dia lakukan pinjaman bank. Nah, ini yang disebut liabilitas. Nah, ini simple aja ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu pusing-pusing dengan istilah apa itu ekuitas, liabilitas. Sebenarnya simple gitu. Kita bisa analogikan seperti ini. Oke, sekarang kita coba lihat bagaimana cara mendapatkan informasi aset, liabilitas, ekuitas, dan DER. Sebenarnya semuanya sudah ada di laporan keuangan. Nah, untuk membuka laporan keuangan atau mendownload laporan keuangan, pertama kita tinggal buka website idx.co.id. Lalu kita klik laporan keuangan perusahaan tercatat gitu ya. Nah, di sini kita bisa cari nih saham apa yang mau kita lihat atau kita download nih laporan keuangannya. Misalnya di sini saya contohkan, saya masukkan Unilever. Kita bisa masukkan juga tahunnya, tahun berapa. Lalu periodenya, periode kapan nih? Apakah memang laporan kuartal 1, 2, 3 atau full year ya, laporan tahunan gitu. Setelah kita klik tombol cari, nanti akan muncul nih list file-file untuk laporan keuangan itu. Nah, biasanya laporan keuangan itu namanya kayak gini nih, financial statement atau kadang-kadang LK atau laporan keuangan gitu. Ya, ini ada beberapa. Kalau misalnya memang bingung nggak apa-apa, diklik aja, dikira-kira aja. Pasti salah satu file itu adalah laporan keuangannya. Nah, setelah diklik, nanti kita akan dapat file ya biasanya PDF. Kemudian kita bisa buka file itu.
Nah, di sini kita sudah lihat. Setelah kita buka, kita scroll ke bawah, ada di bagian aset. Di sini yang perlu dilihat ketika menganalisa aset adalah pastikan satuannya dulu apa. Nah, di sini laporan keuangannya dalam jutaan rupiah, ya. Berarti apa? Contoh, ini untuk kas, ya. Kita harus tambahkan 6 buah 0 di belakang. Jadi 325 miliar, ya, 197 juta dan seterusnya. Seperti itu. Jadi pertama kita harus lihat dulu satuannya supaya kita tahu nih angka-angkanya ini totalnya berapa gitu. Itu bukan 325.000 gitu ya. Berarti tapi harus tambahkan 0 lagi jadi 326 miliar. Lalu kita juga harus pastikan tahunnya ya. Di sini berarti komparasi ya antara tahun 2021 dengan data 2020. Lalu untuk aset kita lihat nih, item-itemnya apa aja nih di aset. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ada kas, ada piutang, uang muka, persediaan dan sebagainya. Lalu hal yang sama juga kita bisa lihat di aset tidak lancar. Jadi silakan nanti sobat saya coba buka filenya, dioprek lagi, dilihat lagi. Yang harus kita lakukan adalah bandingkan dengan tahun sebelumnya ya, supaya kita tahu ini ada progres nggak nih, ada peningkatan nggak nih gitu. Kedua, untuk liabilitas sama, kita tinggal scroll lagi ke bawah. Di bawah aset itu nanti ada muncul liabilitas. Di sini juga ada macam-macam ya, liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini item-itemnya ada di sini ya. Ada utang usaha, ada utang pajak, utang lain-lain dan sebagainya. Di sini juga contoh untuk liabilitas jangka panjangnya. Nah, tapi yang perlu kita lihat benar-benar adalah ya, liabilitas totalnya ini kenaikannya berapa atau turun gitu loh. Semakin naik semakin nggak bagus, semakin turun semakin bagus. Kewajiban semakin turun artinya apa? Semakin bagus gitu kan ya. Nah, jadi kita lihat nih apakah liabilitasnya naik atau turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Semakin naik kurang bagus, semakin turun itu semakin bagus. Kita lanjutkan ke ekuitas. Nah, ekuitas itu tadi apa? Modal kan ya. Nah, untuk perusahaan TBK itu ya dia berarti awal startnya dari modal saham gitu kan. Lalu ini juga kita bisa lihat perubahan ekuitasnya itu adalah saldo laba. Jadi perusahaan melakukan operasional, produksi, distribusi, lalu dijual gitu ya. Lalu dia dapat laba. Nah, ini labanya biasanya kalau semakin bertambah berarti ekuitas dia atau modal dia semakin bertambah juga, itu semakin bagus. Jadi ketika melihat laporan keuangan, kita lihat dulu perubahan ekuitasnya itu dari mana. Biasanya sih harusnya dari saldo laba ya. Lalu kita lihat totalnya, makin meningkat atau makin menyusut. Kalau makin meningkat, wis bagus, modalnya tambah besar gitu. Tapi kalau udah makin menyusut, ya mending kita lupakan saja lah ya. Untuk saham-saham yang ekuitasnya menurun seperti itu. Nah, kalau sobat saham perhatikan di sini, jumlah liabilitas dan ekuitas ini harusnya sama dengan aset. Tadi ya 19.068. Kalau kita lihat di laporan keuangan bagian aset di total akan sama 19.068 sekian. Oke, jadi perhatikan perubahan ekuitasnya di mana. Tadi udah saya tandain ya di angka 1. Bisa kita lihat apakah ekuitasnya naik atau turun. Yaitu tadi ya di angka 2. Nah, semakin naik artinya semakin berkembang usahanya, itu semakin bagus. Semakin turun semakin tidak bagus. Nah, bagaimana dengan DER ya? Kita sudah dapat aset, liabilitas, ekuitas, DER. Tadi DER udah tahu rumusnya kan ya? DER adalah liabilitas dibagi ekuitas, debt dibagi equity-nya kali 100% kalau menjadi 1%. Nah, di sini kita bisa hitung nih di ekuitas, di laporan keuangan ada ekuitasnya. Lalu ada liabilitasnya juga. Kita hitung ini berapa. Nah, contoh untuk kasus ini kelihatannya liabilitasnya turun gitu. Tapi ketika kita bagikan dengan ekuitasnya, ternyata tahun ini DER-nya lebih naik, lebih tinggi. Nah, ini sebenarnya nggak bagus. Jadi karena ada komponen liabilitas dan ekuitas, kadang-kadang kita nggak bisa cuma lihat angka ekuitasnya dan liabilitasnya, tapi kita harus hitung DER-nya. Apakah dia semakin naik atau semakin turun. Nah, semakin naik tidak bagus, semakin turun artinya bagus. Kalau di atas 100 tadi ke 100%, ya itu kurang bagus ya, kecuali perusahaan-perusahaan tertentu. Oke, itu aja untuk episode pertama. Kita sudah bahas aset, ekuitas, liabilitas, dan juga DER. Nanti mungkin kalau masih bingung bisa di rewind, dilihat lagi.
dipelajari lagi. Jadi supaya ketika kita analisa LK, sobat saham semua udah paham, oh maksudnya kenapa ya kita harus lihat asetnya, oh kenapa kita harus lihat ekuitasnya, liabilitasnya, dan juga DER-nya untuk menilai apakah perusahaan ini layak atau tidak untuk kita beli sahamnya. Nah, jadi senang bisa belajar bersama. Jangan ya putus asa ya, kalau memang sulit pasti sobat saham bisa. Lalu di video bagian kedua nanti kita akan lebih memperdalam lagi ya. Jadi nanti kita akan lihat rugi laba, laporan rugi laba, EPS, PER, dan juga intrinsik. Jadi ditunggu aja videonya, nanti akan segera saya upload. Semoga dengan menyelesaikan seri belajar saham ini, analisa fundamental, sobat saham semua semakin mahir ya melihat LK yang bagus dan mendapatkan saham-saham yang bisa memberikan cuan, profit. Ya, bisa beger-beger lah seperti itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.